Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedulur. Jadi beberapa waktu yang lalu kita semua menyaksikan bahwasanya sekelompok aktivis yang tergabung dalam TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang diketuai oleh Profesor Dr. Egy Sujana, Sarjana Hukum, Master of Science, dan beberapa tokoh seperti Bang Ahmad Kozimuddin, kemudian ada di situ Bung Roy Suryo dan juga ada Bung Rismon Hasilowan Sianipar yang memang rencananya mereka tanggal 15 nanti akan mendatangi kampus UGM, tepatnya di Fakultas Kehutanan UGM ya teman-teman, dalam rangka memang mereka datang ke tempat tersebut karena dugaan gitu kan ijazah palsu yang dimiliki oleh presiden kita, mantan presiden kita ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo teman-teman. Memang mereka ke sono dalam rangka untuk meminta keterangan ya dari pihak UGM, tepatnya di Fakultas Kehutanan, perihal hal terkait dengan ijazahnya Bapak Joko Widodo. Mereka sepertinya akan bertanya tentang kopi, pengen melihat kemudian kopi ijazahnya Bapak Joko Widodo gitu kan. Kemudian karya tulis atau skripsi, dan juga mungkin seperti hal-hal yang lain yang terkait ya, seperti dokumentasi seperti KKN atau apa ya. Pokoknya yang terkait dengan ijazahnya Pak Joko Widodo yang mereka duga ada hal-hal yang meragukan atau nggak absah ya gitu kan. Nah ini memang kemudian selain ke UGM mereka juga merencanakan untuk bersilaturahmi mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo di Solo ya, di kota Solo, yang tentunya mereka sebetulnya kalau mereka ingin melihat ya, bentuk asli ijazah daripada Presiden Joko Widodo. Nah teman-teman, berkaitan dengan itu teman-teman, saat ini Presiden Joko Widodo juga sudah merespon hal tersebut ya teman-teman. Yang jelas Presiden Joko Widodo telah menunjuk kuasa hukumnya. Terakhir dia telah menunjuk kuasa hukumnya yang tergabung dalam grup tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo yang diketuai oleh Yakub Putra Hasibuan ya teman-teman, yang telah melakukan konferensi pers. Artinya di situ mereka juga menyatakan bahwasanya mereka sudah kemudian melihat bentuk asli daripada ijazah Presiden Joko Widodo, dan juga mereka menyatakan bahwasanya berkaitan dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menunjukkan ijazah asli miliknya karena menurutnya ijazah tersebut sudah dinyatakan diverifikasi sebagai ijazah yang asli dari pihak Dekan Fakultas Kehutanan daripada UGM, dan juga kan Pak Jokowi ini sudah pernah mengikuti pilkada ya, tentunya ijazahnya sudah dilihat oleh KPUD gitu kan, diverifikasi oleh KPUD. Pak Jokowi ini sebelumnya pernah mengikuti pilkada sebagai wali kota di Solo, juga pilkada di DKI Jakarta, dan 2 kali pilpres ya teman-teman. Selain di KPUD daerah, tentunya di KPU pusat ketika beliau mencalonkan sebagai presiden di Indonesia teman-teman. Nah, dan inilah alasan sepertinya bahwasanya mereka menyatakan mereka memiliki hak untuk kemudian tidak menunjukkan ijazah asli Presiden Joko Widodo gitu. Dan mereka menyatakan bahwasanya sebelumnya kasus ini sudah berlangsung gitu kan selama 3 kali di pengadilan dan dimenangkan oleh pihak Presiden Joko Widodo. Dan berkaitan dengan orang-orang ataupun kemudian pihak-pihak yang kemudian ingin meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo terkait ijazahnya, maka mereka harus kemudian menghubungi tim kuasa hukum Bapak Presiden Joko Widodo. Nah tentunya mereka pun tidak akan pernah menunjukkan ijazah tersebut kecuali kemudian atas perintah hukum ataupun pengadilan. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang kesininya sepertinya tambah berlarut-larut ya teman-teman, karena apapun pembelaannya pastinya ini ada 2 belah pihak. Satu pihak yang kemudian mempertanyakan keaslian ijazahnya Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam TPUA,
yang dipimpin oleh Bang Egy Sujana CS, dan satu lagi pihak yang memang menyatakan dari pihak Presiden Joko Widodo ijazahnya adalah sudah sah asli gitu, dan mereka mempunyai hak untuk kemudian tidak punya kewajiban untuk menunjukkan keaslian ijazah mereka. Yang kemarin-kemarin sih kalau netizen banyak yang kemudian berkomentar, bahkan ada beberapa tokoh senior politik juga mempertanyakan, oh ini masalahnya simpel gitu kan, nggak nyampe 1 jam gitu kan, tinggal ditunjukkan aja ijazahnya gitu kan, diawasi oleh kuasa hukum ataupun para pengamat ataupun para ahli, silahkan dipersilahkan kalau memang ijazahnya asli, suruh melihat gitu kan, baik dari fontnya, fotonya gitu kan, jenis hurufnya ataupun kertasnya seperti apa gitu kan. Dan sepertinya sesimpel itu pikiran netizen ya, tapi ternyata kesini keputusan yang diambil oleh mantan presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo itu kan, melalui tim kuasa hukumnya lain ya teman-teman. Mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah mereka, dan kemudian mereka tetap dengan keputusan bahwasanya pihak yang menuduh gitu kan, yang mendalilkan, mereka lah yang harus membuktikan. Tentunya ini akan prosesnya panjang ya sepertinya. Kalau sepertinya ke UGM, sepertinya mereka memang sinyal-sinyalnya tim TPUA ini akan diterima ya teman-teman. Kelompoknya Bang Egy Sujana, kemudian dengan Bang Rimson Hasilwan Sianipar, Bung Roy Suryo ini akan diterima. Nah, ketika ke tempatnya Pak Joko Widodo, tentunya mereka nggak bisa ketemu langsung Pak Joko Widodo, dan karena sudah menunjuk para tim advokat sebagai kuasa hukumnya, tentunya mereka akan berkomunikasi dan bertemu dengan tim advokatnya Bapak Joko Widodo gitu kan. Yang jelas memang ini kan memang dari TPUA juga para senior ya di bidang hukum, seperti Bang Egy Sujana, ada Bang Ahmad Kozinudin, begitupun juga dari pihaknya Bapak Joko Widodo. Yang jelas mereka juga selain menyatakan bahwasanya setiap pihak yang ingin mempertanyakan kaitan dengan ijazahnya Bapak Joko Widodo harus kemudian menghubungi tim kuasa hukumnya Bapak Joko Widodo. Mereka juga akan siap untuk kemudian melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang berusaha menarasikan tentang keabsahan atau menuduh ijazahnya Pak Joko Widodo ini sebagai ijazah palsu, yang tentunya ini akan berlanjut ke proses hukum ya. Kalau ada pihak-pihak yang kemudian dirasa berusaha menarasikan ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, yang bentuk narasi tersebut di masyarakat. Nah, tentunya ini teman-teman, kalau saya yakin juga pasti daripada pihak tim TPUA juga nggak akan pernah puas selama ijazah, bentuk asli ijazahnya belum mereka lihat, dan tentunya mereka saat ini juga nggak bisa langsung ya ketemu Pak Joko Widodo. Tentunya proses ini saya pikir juga akan berlangsung melalui proses pengadilan ya tentunya, dan pastinya prosesnya panjang. Dan ini sepertinya juga kalau saya sendiri sebagai masyarakat, netizen juga tentunya juga prihatin ya, karena memang semakin kesono semakin justru kemudian kalau di netizen itu semakin banyak tanda tanya gitu kan, semakin banyak pertanyaan gitu kan tentang hal ini gitu kan. Walaupun memang lagi-lagi ini adalah hak daripada mantan presiden kita ke-7 Pak Joko Widodo untuk kemudian tidak menunjukkan ijazah yang dia miliki, dan tetap lagi-lagi beliau mendalilkan siapa yang beliau berpendapat siapa yang mendalilkan atau menuduh, mereka lah yang harus membuktikan. Nah, saya juga kesininya semakin banyak tanda tanya ya di pikiran saya. Kalau menurut para teman-teman, apa pendapat teman-teman terkait dengan kasus ini? Monggo silahkan tulis di komentar. Di sekitar obrolan kita sebagai warga negara, masyarakat, dan netizen yang memang ya wajar lah, karena Pak Jokowi ini kan pernah mimpin negeri kita ini selama 2 periode gitu kan, sampai kemudian malah ada dugaan yang seperti ini kan, tentunya bikin kita prihatin. Lagi-lagi kita berharap kasus ini selesai dengan cepat, sehingga kalau memang betul ijazahnya asli, nama baiknya Pak Jokowi pun akan bersih gitu kan, dan tentunya pihak-pihak yang bertanyakan juga akan legowo dan puas. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran.